pelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang paragraf deduktif. Nah, di pembelajaran ini kita akan mengulangi lagi apa sih yang dimaksud dengan paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif yaitu paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Contoh di pembelajaran 1 halaman 58 yang ayo membaca berjudul bersepeda. Dilihat di bukunya halaman 58 pembelajaran 1 subtema 2. Setelah itu kita cari ide pokok per paragrafnya. Mari kita bahas sama-sama. Di paragraf 1, ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Di paragraf kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Di paragraf ketiga, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Di paragraf keempat, ide pokoknya yaitu salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Di paragraf 5, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Di paragraf ke-6, bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Dan di paragraf ke-8, ide pokoknya yaitu manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Sekarang kita ayo menulis, dikembangkan ide pokok berikut. Seperti ide pokoknya, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kita kembangkan menjadi bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Selain murah, ternyata bersepeda juga sangat baik untuk menjaga kesehatan. Bersepeda juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Bersepeda sendirian atau dilakukan bersama dengan teman-teman bersama-sama menyenangkan. Ide pokok aku bersepeda pada sore hari. Aku memilih waktu bersepedaku pada sore hari. Saat sore hari udara terasa sejuk karena matahari sudah tidak terik lagi. Selain itu, saat sore hari juga langit sangat indah dengan warna birunya. Teman-temanku juga menyukai bersepeda pada sore hari. Ide pokok tentang aku bersepeda berkeliling desa. Kita bisa kembangkan menjadi sebuah paragraf. Aku bersepeda berkeliling desa. Suasana desa yang sejuk dan jauh dari keramaian lalu lintas membuat bersepeda semakin asyik. Aku menyusuri jalan sepanjang desa yang di kanan kirinya merupakan daerah persawahan yang hijau membentang. Ide paragraf aku bersepeda bersama teman-temanku. Kita kembangkan bisa seperti aku bersepeda dengan teman-temanku. Sebelumnya memang kami telah bermusyawarah tentang rencana bersepeda bersama. Bersepeda bersama dengan teman-teman sangat menyenangkan. Kita dapat menikmati banyak pemandangan indah sambil bernyanyi, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Selanjutnya, ide pokoknya banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Kita bisa kembangkan banyak sekali manfaat bersepeda yang aku rasakan. Bersepeda bisa membuat tubuh sehat. Selain itu, bersepeda dapat melatih kelenturan otot-otot tubuh. Otot-otot tubuh yang sehat dan terlatih membuat kita lincah bergerak, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, dan tidak mudah mengalami cedera. Selain itu, bersepeda bersama juga dapat menambah banyak teman. Di paragraf di pembelajaran 2, ayo membaca yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses yang ada di halaman 69. Dibaca di bukunya. Setelah dibaca,
tentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf pertama yaitu Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Di paragraf kedua, ide pokoknya adalah meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Di paragraf keempat, ide pokoknya adalah modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Di paragraf kelima, dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Sedangkan ide pokok di paragraf 6 adalah beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Di paragraf ketujuh, yaitu saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan di paragraf 8, ide pokoknya adalah kini dari hasil usahanya Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Sekarang lanjut ke pembelajaran 3. Diperhatikan, ayo membaca teks di halaman 82, kerukunan umat beragama di Indonesia. Di pembelajaran 3, ayo membaca. Dibaca, boleh dilihat di bukunya, dibaca, kemudian tentukan ide pokok di setiap paragraf. Setelah dibaca, tentukan sekarang ide pokok bacaan tersebut. Mari kita bahas sama-sama. Di paragraf pertama, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Di paragraf kedua, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Di paragraf keempat, ide pokoknya yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Sedangkan ide pokok di paragraf kelima, Tri Kerukunan Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Sedangkan ide pokok di paragraf ke-6 yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Selanjutnya di paragraf ke-7, ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya di pembelajaran 4 masih tentang ide pokok. Di pembelajaran 4 ini, ayo membaca yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Silakan dibaca di bukunya. Kemudian, tentukan ide pokok di setiap paragraf. Setelah dibaca, kita membahas ide pokok di setiap paragrafnya.
Di paragraf 1, ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Sedangkan ide pokok di paragraf kedua yaitu banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Sedangkan di paragraf keempat, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, di paragraf kelima, selain iklim, tanah dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Di paragraf ke-6, ide pokoknya adalah di sisi lain, manusia juga mempengaruhi kelangsungan hidup flora dan fauna. Di paragraf ke-7, ide pokoknya adalah faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya di pembelajaran 5. Ayo membaca yang berjudul Otot Manusia. Diperhatikan, dibaca secara seksama, kemudian tentukan ide pokok pada wacana atau teks tentang otot manusia. Setelah dibaca, kalian tentukan lagi apa ide pokok dari setiap paragraf. Di paragraf pertama, ide pokoknya adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, namun fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Di paragraf kedua, ide pokoknya adalah otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Sedangkan di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Di paragraf keempat, ide pokoknya adalah otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Selanjutnya di paragraf 5, ide pokoknya adalah fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Sedangkan di paragraf ke-6 adalah otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini kita akan melihat atau membaca teks atau wacana yang berjudul Adik Raih Binaragawan Perkasa Indonesia. Di buku pembelajaran 6 dibaca, setelah dibaca secara seksama, kemudian kita tentukan ide pokok pada setiap paragraf. Setelah dibaca, mari kita tentukan ide pokok per paragrafnya. Ide pokok paragraf pertama yaitu Adik Raih adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di dunia. Sedangkan di paragraf kedua, ide pokoknya adalah pada waktu kecil Adik Raih hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah Adik Raih memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Di paragraf keempat, prestasi pertama Adik Raih dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Selanjutnya di paragraf kelima, ide pokoknya adalah prestasi yang diraih Adik Raih tidak perlu diragukan lagi. Sedangkan di paragraf 6, ide pokoknya adalah berkat prestasi-prestasinya itulah Adik Raih turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Selanjutnya, ide pokok di paragraf ke-7, setelah pensiun sebagai atlet, Adik Raih masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Sekian dan terima kasih.